Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Anastasia Uli kembali menyapa Anda di hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastinya di Smart Motivation. Anda yang saat ini sedang berkendara tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Pastikan juga aktivitas di hari ini tetap berjalan dengan lancar dengan protokol kesehatan yang sama-sama kita terapkan Smart Listener. Malam hari ini tentu kita akan ngobrol bersama dengan seorang founder and master teacher of TML, Rave Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstone Asia Servitama dan CSA pastinya, Eloy Zaluhu. Yes. Dahsyat ya, luar biasa. Istimewa sekali ya, Mbak Uli. Saya menyapa selamat malam dan seperti biasa semangat pagi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yes, Mbak Uli. Bagaimana hari ini Pak Eloy? Seminggu sudah kita melewati aktivitas ya? Iya, lo cepat banget ya, udah tanggal 19 lo ya. Makanya. Ampun dah, tapi ya syukur alhamdulillah semuanya sehat, aktivitas lancar, dan kita bersambung doa, Mbak Uli. Yes. Teman-teman yang mendengarkan kita melalui media manapun. Malam ini juga siap untuk saling menginspirasi bersama dengan kita. Siap. Saya juga mau sapa Smart Listener yang mendengarkan melalui aplikasi Jux Music, teman-teman TML Community yang juga bergabung ya, Pak Eloy ya. Di tiap Rabu malam kita terus memotivasi diri kita di tiap Rabu malam dibantu Pak Eloy pastinya. Dan hari ini kita mau ngobrol mengenai TML Practitioner, Know, Do, Be, gitu ya, pahami, lalu praktekkan, dan dibiasakan. Kurang lebih gitu ya Pak Eloy ya, yang jadi topik kita malam hari ini. Nah, kalau boleh kita awali nih Pak Eloy, perbincangan malam hari ini mengenai know, lalu do, and be. Ini ya kita tahulah, Pak Eloy ini memang, saya nggak tahu, saya bisa bilang hobinya mikir atau apa gitu ya. Yes. Gitu kan ya. Lalu, Know, Do, Be ini bisa saya bilang juga merupakan satu tagline kah dari TML Practitioner ini? Apakah ini merupakan juga hasil dari pemikiran Pak Eloy begitu selama ini? Silakan, gimana Pak? Thank you banget Mbak Uli dan Smart Listeners, sahabat TML dimanapun berada. Yes, begini, saya bisa mengatakan we are people in a mission. Kita ini adalah orang-orang yang hidupnya itu sudah didekap oleh sebuah misi, Mbak Uli. Okay. Karena persis seperti diskusi kita hari Rabu lalu kan ya, di mana kita membahas mengenai the paradox of success, paradoks kesuksesan. Yang waktu itu ya kita menyimpulkan kesuksesan bisa menjadi penyebab kegagalan seseorang atau perusahaan karena sumber dayanya menyebar kemana-mana atau kehilangan fokus. Jadi konsistensi menjaga fokus adalah penting. Nah, fokusnya apa? Ya fokusnya pada misi yang saya pikirkan sejak 20 tahun yang lalu dan syukur alhamdulillahnya sekarang juga akhirnya menetes tuh menjadi bagian dari misi hidup beberapa teman-teman di grup di Capstone Asia Servitama dan sebagian dari Certified Theocentric Motivators. So yes, betul Mbak Uli, ini adalah hasil pemikiran tetapi bukan pemikiran sesaat. Ini adalah pemikiran yang sudah dimulai dari tahun 2000, ya tahun 2000, berarti 22 tahun yang lalu. Yang kemudian muncullah TML Practitioners, apa itu TML nanti kita bisa bahas, apa itu Practitioners kita bisa bahas. Gini, kalau TML itu kan semua udah tahu lah, dari sekian tahun yang lalu juga saya sudah menyampaikan, itu singkatan dari Theocentric Motivation
and leadership. Oke. Ya toh? Tapi kemudian practitioners itu apa? Practitioners itu kan praktisi. Jadi orang-orang yang mempraktekkan sesuatu. Pelaku begitu. Pelaku. Jadi saya menuliskan buku mengenai TML. Saya memikirkannya, saya mengajarkannya. Saya pun belum 100% bisa menghidupi apa yang kuajarkan itu. Jauh, jatuh bangun. But, tapi kalau saya melihat hidup saya 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, grafiknya selalu menaik, Mbak Uli. Dalam artian, di dalam saya menjalankan peran sebagai seorang, let's say, anggota masyarakat, atau sebagai seorang pembicara, sebagai seorang leader dari seorang suami dan ayah bagi kedua anak saya, semakin tahun itu grafiknya naik. But I know, saya tahu satu hal bahwa itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu terjadi karena disengaja. Nah, di tengah-tengah kondisi ya dunia yang terus berubah, teknologi, oh man, udah nggak mungkin bisa dibendung perubahan dan transformasi teknologi digital. Kita belum selesai berbicara mengenai digitalisasi. Ini sekarang kita sudah dihadapkan dengan metaverse. Ini satu dunia yang berbeda lagi. Ini adalah satu planet virtual yang nanti di sana semua orang bisa berbisnis. Apa itu? Nah, di tengah-tengah perubahan yang begitu pesat, saya sebagai seseorang yang suka berpikir dan menginginkan dunia yang sejahtera bagi semua warganya, saya merasa Tuhan titipkan Theocentric Motivation and Leadership sebagai salah satu solusi bagi masyarakat dunia modern ini atau postmodern ini, dan itulah yang nanti muncul di dalam kelas-kelas TML practitioners itu sebetulnya kelas-kelas setelah jam kerja. Dan bukan hanya saya yang mengajar, justru kekuatan kita adalah namanya CTMers, Certified Theocentric Motivators. Mereka memberikan waktu, tenaga mereka, tanpa di awal memikirkan mengenai bayaran. No, ini memang sudah menjadi misi, menjadi panggilan yang kita akan bahas lebih detail setelah yang satu ini. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail. Nanti kami juga mohon Pak Eloy bisa informasikan kepada kami, jelaskan kepada kami. Kalau bisa dibilang, Theocentric Motivation ini bisa nggak ya saya bilang sebagai landasan dalam kita menghadapi apapun yang terjadi di luar sana. Nah, kita punya landasannya nih. Nah, sebenarnya ketika berbicara mengenai landasan, seberapa kuatkah seseorang bisa berdiri dan menghadapi segala kondisi dengan berdasarkan landasan yang seperti apa? Nanti itu boleh kita kupas juga ya Pak Eloy ya. Wow, this is good. Menarik. Yes, siap 86. Pak listener silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener di Smart Motivation yang menyapa Anda tiap Rabu malam pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa Anda juga yang mendengarkan kami di Yogyakarta, lalu juga Surabaya, Anda yang ada di Pulau Sumatera, Medan, Palembang, lalu Pekanbaru, halo Manado, Anda yang ada di Makassar juga, lalu di Kalimantan, Banjarmasin, dan Balikpapan. Semoga kondisinya semakin hari semakin sehat. Pastinya ada saja hal-hal yang membuat kita mungkin agak kurang fokus gitu ya. Kalau kita ingat perbincangan yang lalu, banyak tawaran-tawaran gitu kan ya. Nah ini kita dikuatkan lagi nih. Di minggu ini dalam perbincangan TML Practitioner, Know, Do, Be, begitu ya. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu, lalu juga kita melakukannya, begitu kan. Kadang-kadang hanya berhenti pada tahap know aja gitu. Selanjutnya nggak dilakukan gitu ya Pak Eloy. Pak Eloy, seperti yang tadi saya mau sampaikan, seberapa kuat TML ini bisa kita jadikan landasan menghadapi apapun yang terjadi di dunia? Silakan Pak. Wow, this is good, Bauli. This is good. Begini ya, hidup itu kompleks banget. Sehingga kalau hidup ini hanya dijalankan, diperankan menggunakan prinsip motivasi biasa, saya yakin babak belur. Kenapa? Gini loh. Kita ambil salah satu pengajaran yang begitu diyakini di dalam motivasi populer. Yang mana? Saya juga ngajar itu. Di dalam buku TML itu ada 5 bab khusus loh. 5 bab loh. Saya mengajar mengenai the power of mind. Cara kerja otak. Tetapi saya tempatkan itu di bab 16 sampai 24. 1 sampai 15-nya saya membahas mengenai theocentric, spiritual. Dan spiritual yang saya bahas ini beyond religion, ini lintas agama. Namun saya perlu sampaikan, ini bukan spiritual gaya New Age movement. Karena dunia juga digemparkan oleh pengajaran New Age ini. Dan theocentric bukan New Age. Karena bagi New Age, manusia itu adalah Tuhan sendiri gitu. Nah itu nanti silakan ditanyalah. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Mbak Uli, sebenarnya apakah ini menjadi landasan yang penting? Oh ya, karena itu justru saya membaktikan seluruh hidup saya dan saya kira sampai Tuhan memanggil saya pulang untuk ini. Bahwa saya mengajarkan mengenai sales, yes. Saya mengajarkan leadership, yes. Saya sekarang sedang menuliskan buku khusus namanya Rave Principles, Relationship and Value for Engagement. But semua itu dasarnya adalah TML. Why? Nah tadi saya sampaikan, salah satu pembelajaran yang begitu digandrungin di dalam dunia motivasi adalah take 100% responsibility. Ambil tanggung jawab 100%. Berhenti menyalahkan, berhenti mencari kambing hitam, bahkan izin Mbak Uli, kalau Mbak Uli masih ingat, di bulan Desember sampai-sampai itu ya, kita membahas satu topik mengenai ini, namanya adalah, judulnya itu, The key factor of your better future is you. Okay. Ini motivasi banget, ini mau mengatakan begini loh, kunci keberhasilanmu di tahun 2022, ya dirimu. Di satu sisi apa? Sisi motivasi. Ini benar banget. Kenapa? Karena hanya dengan pengajaran inilah manusia bangun dari tidurnya dan kemudian dia berjuang karena dia mengatakan hidupku tanggung jawabku. Ini udah tanggal 19. Saya belum mencapai target penjualan. Ini tanggal 19. Toko saya masih belum, jangankan untung. Bayar rentnya aja, sewa aja belum. Jadi ketika kita mengatakan, ayo bangun, hidupmu tanggung jawabmu. Mau jatuh atau mau bangun, kamu yang bertanggung jawab. Yes, betul. Tapi, tapinya ini nih yang tidak hadir di dalam pengajaran motivasi populer. Oke. Gini loh Mbak Uli, ada orang-orang yang sudah melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Itu kalau bisa diilustrasikan tuh kepala di bawah, kaki di atas tuh.
tetap hasilnya itu belum seperti yang diharapkan. Misalnya, dia sebagai seorang salesman, waduh, dia dimotivasi dengan kalimat tadi, waduh, yes, aku pasti bisa. Ternyata, mohon maaf, ini hanya sebagai ilustrasi. Ternyata orang tua yang melahirkan dia sakit dan harus dirawat. Dan tidak ada orang lain yang mesti merawat. Dia yang harus merawat. Gimana dia bisa menjelaskan keadaan itu? Disitulah yang namanya theocentric itu berperan. Bahwa yes, kamu itu betul bertanggung jawab atas hidupmu. Yes, tapi ada Tuhan yang menciptakanmu, memelihara hidupmu, dan tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, maka kita pernah ngomong. Di bulan Desember juga kita mengatakan begini, does God control everything? Apakah Tuhan mengontrol segala sesuatu setiap waktu? Dan TML mengatakan yes. Nah, gimana menyatukan antara Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, menciptakanmu untuk mencintaimu. And there's nothing you can do. Nggak ada satu hal pun yang bisa engkau lakukan untuk menggagalkan cintanya kepadamu. Why? Kenapa? Karena cintanya tidak didasarkan pada kehebatanmu dan kehebatanku. Kalau manusia dicintai Tuhan berdasarkan kehebatan kita, detik ini semua mati, Bauli. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standarnya Tuhan itu. Itulah. Oh, come on. Ini keren banget. Jadi kita tuh percaya kepada Tuhan yang maha kuasa sekaligus maha mengasihi kita di waktu yang sama. Engkau bertanggung jawab atas hidupmu, atas kesalahanmu. Ketika kedua hal ini disambungkan, itu menjadi seni. Jadi di tengah-tengah perubahan, transformasi, ya toh? Dan nanti kita akan memasuki 2024, dinamika politik itu, dan semuanya. Bagaimana manusia bisa menjalani kesehariannya? Ketika pelajaran agama seringkali juga hanya berfokus pada takdir. Ya sudah, Tuhan yang maunya begitu, ya sudah. How do you know? Kalau belum berjuang, mana boleh bisa mengatakan ya sudah, Nggak boleh. Nah, pertemuan kedua hal inilah yang menjadi landasan untuk kemudian nanti kita bicara mengenai personal leadership. Gampangkah, Mbak Uli? 22 tahun aku memikirkan mengenai ini. Masih jatuh bangun di dalamnya, but again, syukur alhamdulillah aku tahu ini membuat hidup menjadi lebih baik. Dan kemudian di dalam TML nantinya, dan minggu-minggu berikutnya, kita akan mengkampanyekan yang namanya hidup bersahaja itu. Kenapa? Karena kita ini hidup di tengah-tengah dunia materialisme, konsumerisme, yang semua orang tuh berlomba dengan perlombaan tikus, yang dulu pernah saya mengatakan ada satu budaya dan est, richer dan richest, dan akhirnya bekerja sampai larut malam hanya untuk mengumpulkan uang, membayar rumah yang lebih mewah, mobil yang lebih mewah. Salahkah? I don't know. Tapi yang penting begini, jangan-jangan betul kata seorang filsuf modern yang sangat terkenal saat ini, dan saya berguru dari dia, namanya Alain de Botton. Dia mengatakan begini, kalau kamu melihat orang-orang sedang mengendarai Ferrari di jalan raya, kamu jangan ngomong begini, itu orang yang sangat serakah. Dia orang yang sangat materialis. No, dia bilang begini, jangan. Loh, jadi apa? Dia bilang ini adalah orang-orang yang sangat rapuh. Mereka sebetulnya itu haus akan cinta dan sayang dan penghargaan. Dan mereka tidak meyakini bahwa kamu menghargai mereka tanpa mobil Ferrari itu. Jadi mereka harus berjuang dengan mobil mewah dan dipertunjukkan di hadapanmu dan berharap apa? You love them. You respect them. Sebenarnya Mbak Uli, dari mana love dan respect yang paling sejati? Ketika Tuhan mengatakan begini, I love you. It is finished.
Aku mencintaimu. Tuhan yang tidak terbatas, yang sekarang saya tarik nafas nih. Hanya karena dia aku bisa melakukan itu. Dan mengatakan, Uli, Eloi, I love you. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Pak Eloi, terima kasih. Kita lanjut di sesi berikutnya. Smart Listener, kami masih nantikan Anda. Silakan Anda boleh berkomentar. Kita berdiskusi di malam hari ini. 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloi Zaluku. Smart Motivation. Eloi Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloi Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas, segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloi Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang, berdiskusi di Smart Motivation malam hari ini, Smart Listener. Kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami lewat YouTube channel di Radio Smart FM, melalui Facebook fanpage kami di Smart FM, juga melalui radio streaming di radiosmartfm.com. Kita berbincang mengenai TML Practitioner, Know, Do, and Be. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Eloi dan kaitannya juga dengan perbincangan minggu lalu. Kalau ngomongin soal motivasi, memang banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, apalagi kalau menghadapi kehidupan ke depan gitu ya, yang dimana sekarang yang namanya teknologi ini sudah nggak tahu deh ini arahnya mau kemana. Tadi Pak Eloi sudah sampaikan banyak sekali gitu. Nah, untuk bisa menang di situ kan memang harus punya landasan yang tepat. Di sesi kedua tadi Pak Eloi sudah sampaikan. Balik lagi ke TML Practitioner ini, apa sih Pak harapan terbesar Bapak gitu untuk ini? Silakan. Mbak Uli, saya pertama-tama berharap ya Mbak Uli nggak bosan-bosannya loh mendengarkan saya untuk menyampaikan mengenai TML ini. Karena memang begini ya, apapun yang menjadi prinsip ya hidup Mbak Uli saat ini dan para smart listeners yang dipegang erat-erat sebagai prinsip kehidupan, sadar atau tidak sadar, itu adalah informasi referensi yang didengar sejak kecil sampai sekarang. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Ya. Itu ratusan kali, ribuan kali. Jadi sepanjang sejarah manusia, ada orang-orang yang kemudian tuh membaktikan seluruh hidupnya, mengajarkan prinsip tertentu tanpa kenal lelah. Dan hanya dengan cara demikian, maka kemudian pembelajaran itu menjadi tersebarluaskan dan mengilhami banyak kehidupan. So, TML practitioners itu sebetulnya dikatakan pelatihan iya, tetapi lebih dari pelatihan biasa. Saya akan menuliskan buku An Invitation to TML nih. Ini rangkuman pembelajaran sejak tahun 2000 sampai tahun 2021. 21 tahun lamanya menjadi buku 388 halaman diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Waktu saya berikan kepada Mbak Uli, atau saya berikan kepada teman-teman lain, berikan kepada keluarga, mereka baca nggak? Saya yakin, mungkin hanya 1% yang membacanya sampai tuntas. Kenapa? Saya juga demikian kok. Kalau saya membaca buku itu, lihat, bagus ya.
Bau bukunya bagus ya. Tapi, apakah mengubahkan? Tidak. Karena itu, saya ngomong sama teman-teman Certified Theocentric Motivators. Kalian merasa buku ini berharga kah? Yes, Pak Eloy. Kalau enggak, ngapain aku itu menjadi seorang Certified Theocentric Motivator batch pertama, 2, 3, 4. Oke, kalau begitu kita ajarkan yuk. Gimana caranya, Pak? Saya bilang, more than just training. Nggak boleh hanya training. Ini mesti semacam kursus, bahkan sampai kepada semacam sekolah kehidupan. Jadi, kita tawarkan mulai bulan Maret, itu hampir setiap malam. Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu malam. Tinggal dipilih mau belajar apa. Dan itu TSA, transfer semampu Anda. Dan teman-teman CTM ini kan orang-orang yang sibuk sebetulnya. Ada beberapa di antara mereka tuh vice president dari perusahaan multinasional. Memberikan hidupnya untuk melakukan ini. Gua bayar nggak? Enggak lah. Kok mereka mau? Karena hidup mereka pun juga berubah dari pembelajaran ini. Nah, karena itu, Mbak Uli, sebetulnya kalau ditanya apa sih harapan saya, tadi saya mengatakan, we are people in a mission. Kita udah ketemu calling nih, Mbak Uli. Ini bukan cuma hidup sekedar ketemu purpose, sudah ketemu calling, sudah ketemu misi. Apa itu? Persis seperti yang ada di sampul buku TML itu, Mbak Uli. Saya bacakan sebentar ya, tertulis begini. TML, yaitu berarti saya, lalu kemudian tim yang ada di Capstone Ancestor Vitama, para CTMers, itu hadir untuk menolong individu. Now that's what we do. Menolong individu. Siapa itu? Siapa saja di Indonesia ini, bahkan di Asia, bahkan di dunia. Karena by 2027, kami sudah punya impian. Ada TML di masing-masing negara di Asia Tenggara. 2045, artinya 100 tahun Indonesia, pembelajaran ini yang ditemukan, Tuhan titipkan kepada Eloy, yang lahir di satu pulau di Indonesia yang kadang ada di peta, kadang nggak ada karena saking kecilnya. Tetapi pembelajaran ini by 2045 itu hadir di setiap negara di dunia. Karena kami yakin banget ini adalah jawaban untuk dunia yang semakin kompleks ini. Menolong individu menemukan apa? Purpose. Minggu-minggu yang akan datang, saya akan berbicara mengenai bagaimana dunia kerja itu semakin hari membuat manusia semakin depresi. Ketika kita bicara meritokrasi misalnya, apa itu meritokrasi? Ini juga saya ajarkan di berbagai perusahaan dan saya belajar ini di universitas. Bahwa orang tuh ya dibayar berdasarkan apa? Ya berdasarkan kontribusinya dong. Tapi ternyata Alain de Botton sebagai seorang modern philosopher membantu saya melihat ada 7 hal yang dipraktekkan di dalam dunia kerja yang kemudian justru membawa manusia semakin hari semakin menderita, semakin depresi. Dan jangan kaget smart listeners, semakin tahun suicide rate, angka bunuh diri di berbagai belahan dunia akan semakin tinggi. Betul, secara keuangan, materi, semakin bisa jadi semakin mudah untuk didapatkan. Teknologi menolong kita, tetapi di saat yang sama, ketika teknologi semakin naik, tetapi manusianya tidak dibantu untuk mengerti apa ini. Dia tidak dibantu memiliki prinsip kehidupan yang sangat fundamental, dasaria, seperti TML ini. Yang terjadi adalah orang-orang akan berakhir di rumah sakit jiwa, lonely, depresi. We don't want that. Jadi itulah Mbak Uli, kalau Mbak Uli tanya, jadi Pak Eli maunya apa? Apa harapannya bersama dengan para CTMers? Ya tadi itu, menolong individu menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan. Makanya di dalam buku TML kan saya mengatakan, purpose itu ada 2. Purpose yang pertama adalah
dibentuk. Yang kedua adalah ditemukan. Yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar motivasi populer, purpose itu dibentuk. Ya udah, kamu maunya apa? Kamu suka musik? Ya sudah, kamu menjadi seorang musisi. Nggak mungkin bisa berhasil dengan cara seperti ini. Purpose itu ditemukan. Artinya apa? Sang pencipta memberikannya kepada umat manusia. Found. Nah, kalau sudah menemukan itu, purpose, kita membantu mereka menemukan potensinya. Dan kalau sudah ketemu potensinya, harapannya yang ketiga, passion. Saya berharap ya, setiap detik saya muncul seperti ini, kalau Mbak Uli melihat, ini Om Elonya apa sih, ngomong tuh kayak apa sih, menggebu-gebu. This is what I call passion. Ini pertemuan antara purpose, aku udah tahu purpose-nya, dan ini adalah potensi. Memang inilah yang aku mau, ini yang aku suka, dan ini yang aku mampu. Nah, ketemu 3P, Mbak Uli, saya berharap Indonesia kemudian menemukan leadership. Di desa-desa ada pemimpin-pemimpin influencer yang menolong desa-desa, kecamatan, kabupaten. Dan kemudian mereka bisa menghasilkan buah termanis, hasil baik secara materi, dan juga hasil-hasil yang lain yang 10 kali lebih baik. Dan ujungnya adalah masyarakat yang sejahtera. Minggu depan saya akan masuk lebih dalam berbicara mengenai utopia. Ini adalah gambaran imajinerku mengenai komunitas TML yang bersama-sama dengan para CTMers dan masyarakat Indonesia, dan tentu saja Smart FM. Yuk kita bersama, yuk membangun komunitas yang bisa sejahtera bersama itu. Demikian, Mbak Uli. Siap. Nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir, Pak Eloy. Siap. Kita harus break lagi. Listener, masih kami nantikan Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Menjalani hari-hari ke depan, apa landasan Anda untuk bisa tetap kuat dan yakin apapun yang terjadi, kita akan terus maju dan menang. Begitu ya. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, di Smart Motivation malam hari ini. Saya mau sapa dulu Pak Eloy, Smart Listener yang sudah bergabung. Bapak Habil Ahmad yang bergabung melalui channel YouTube. Terima kasih sudah menyimak kami di malam hari ini. Lalu juga Bung Jai di Jakarta. Kalau berbicara mengenai apa yang dijadikan landasan untuk menghadapi apapun perubahan yang dialami, gitu, Bung Jai katakan iman. Jawaban ini hampir bisa dipastikan dijawab oleh banyak orang juga, Pak Eloy. Gitu ya. Kalau bertanya mengenai apa sih landasan kita untuk bisa maju terus, tidak terganggu dengan disruption yang ada secara cepat mungkin, hampir bisa dipastikan banyak orang akan bilang iman gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memahami itu dan tidak mendikotomikan? Kadang kan kita suka membagi dua gitu ya. Ya iman ya yang sebelah kanan, tapi kan keseharian kita di pekerjaan ya itu nggak usah dibawa-bawa lah si iman itu. Kadang-kadang kan suka begitu nih, suka membagi dua begitu ya. Bagaimana kita bisa menyikapi dengan arif ya Pak Eloy ya kondisi-kondisi seperti ini? Silakan Pak. Thank you, Mbak Uli dan Bang Jai. Thank you so much. Yes, kapan-kapan kita akan berbicara mengenai apa itu iman. Yes. Karena ada terlalu banyak definisi iman di luar sana yang sebetulnya belum tentu itu yang dimaksudkan. Oke. Bahkan di dalam pembelajaran Certified Theocentric Motivators itu biasanya saya ngajar, ada yang namanya stages of faith. Iman itu sendiri ada 7 tahapan. Dan ketika kita di level 0, kita bisa mengatakan ada iman, tetapi sebetulnya iman itu iman yang kekanak-kanakan. So,
yes, iman, tetapi itu adalah kata yang begitu luas dan begitu besar yang sebaiknya kita pelajarin sehingga iman kita itu menjadi relevan. Relevan dengan kehidupan nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan seperti tadi saya sampaikan di teaser ya, e-flyer diskusi kita ini, saya menuliskan bahwa TML practitioners itu dirancang secara khusus seperti sekolah kehidupan dan kepemimpinan. Untuk semua masyarakat Indonesia, nah ini kata kuncinya, agar tetap waras, tangguh, mau dan mampu memberi manfaat kepada dunia, relevan di tengah transformasi teknologi serta perubahan yang semakin pesat. Kan kita juga nggak mau ya menjadi orang-orang yang katanya beriman, apapun agama kepercayaannya, tetapi nggak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kalau saya datang ke sebuah universitas, lalu saya berkata begini, Pak, saya ke sini bukan belajar accounting, saya tidak mau belajar IT, saya tidak mau belajar mengenai psychology, saya mau belajar mengenai bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka akan ngomong begini, maaf ya, tidak ada pelajaran itu di kampus ini. Yang menarik, Mbak Uli, bahkan kalau kita ditanya ya, kamu kegiatannya apa 2 minggu terakhir? Kalau saya mengatakan, oh saya bekerja dong, saya sibuk banget. Atau saya, selain bekerja, saya tuh lagi fitness loh. Lihat nih, badan saya udah mulai keren kan. Semua orang mengatakan, wow. Tetapi kalau ada seseorang yang muncul dan mengatakan, selama 2 minggu ini, saya lagi berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mengasihi. Orang mengatakan, are you okay? Kenapa? Karena ini hal-hal yang bagi dunia nggak menarik, gitu loh. Tetapi bagaimana hal-hal yang katanya tidak menarik ini, itu kita mau menjadi relevan ke marketplace. That's what we do. Itu yang kita lakukan, gitu. Nah, sehingga Mbak Uli, saya itu begini ya, kenapa TML practitioners itu lebih daripada training biasa? Karena saya ini udah menjalani profesi training itu sejak tahun 2005. Ini berarti mau 17 tahun. Nanti 10 Februari genap 17 tahun saya menjalankan profesi itu. Dan saya menemukan training-training yang cuma sejam, 2 jam, bahkan sehari 2 hari. Itu nggak mengubahkan kok. Ya adalah beberapa yang mengubah, tapi umumnya tidak mengubahkan. Kenapa? Karena ada namanya learning matrix, Mbak Uli. Secara cepat ini ya. Learning matrix itu ada 4. Yang pertama, tahapan pertama adalah namanya unconscious incompetence. Artinya, aku tidak sadar bahwa aku tidak tahu sesuatu atau aku tidak mampu sesuatu. Unconscious incompetence. Di atasnya ada conscious incompetence. Artinya, aku sadar bahwa aku tidak tahu sesuatu atau belum mampu sesuatu. Tapi di atasnya, Mbak Uli, conscious competence. Artinya, aku sadar bahwa aku mampu. Tetapi paling tinggi adalah unconscious competence. Aku sudah tidak sadar lagi bahwa ternyata aku mampu melakukan sesuatu hal tertentu. Contoh, itu ada seorang wanita yang tidak bisa masak. Dan dia nggak sadar bahwa dia nggak bisa masak. Kenapa? Belum ada kebutuhan masak. Selama ini mama yang masak, mbak yang masak, dia mah nggak usah masak. Sampai dia menikah dengan seseorang yang doyan makan. Dan suaminya itu nggak mau makan di luar. Nggak suka GoFood. Maunya makan di rumah. Masakan istri pula. Wah, dia baru sadar nomor 2 berarti. Gua nggak bisa masak, jadi harus belajar masak. Karena itu dia naik ke level 3. Conscious competence, dia ke dapur, dia lihat resep-resep gitu, dia masak, tapi dia begitu sadar berapa banyak garam, berapa banyak kecap, itu melelahkan. Tetapi kalau dia bisa melewati masa-masa 3 melelahkan itu, harinya tiba, dia tiba di
Level 4, apa itu? Unconscious competence. Waktu dia masak, udah nggak perlu melihat resep, udah nggak perlu mikir lagi, dia sudah masak dan hasilnya enak. Sama seperti orang pertama kali nyetir, itu stres banget. Mana yang namanya gas, mana yang namanya rem, sampai akhirnya bisa nyetir sambil ngobrol dengan temennya. Nah, untuk sampai di level 4 di dalam kehidupan, membangun yang namanya B, prinsip dasar kehidupan. Itu tidak bisa tanpa disengaja, Mbak Uli. Itu harus disengaja. Pulang dari tempat kerja, berikan waktu untuk belajar 2 jam. Selama 6 kali berturut-turut. Itu pun kalau kurang, ambil lagi kelas yang sama. Ikut coaching grupnya sampai harinya akan tiba. Kita akan mulai merasa, aku mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, Bauli, kita bisa relevan. Saya tidak menjanjikan bahwa itu membawa kita menjadi orang terkaya di dunia. Karena kalau Anda mau menjadi orang terkaya di dunia, cari guru yang lain. Aku mengajarkannya berbeda. Saya itu mengajarkan TML, justru mengejarnya level menengah. Bukan level tertinggi. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk punya jet pribadi. Oh, gue juga nggak punya. Dan memang saya tidak mencari itu. Gitu loh. Tapi level menengah di mana Bapak Ibu untuk sekolahkan anak ya cukup lah. Untuk ya tidur di tempat yang ber-AC, mandi air hangat di malam hari atau pagi hari ya cukup lah. Tapi lebih daripada itu, Anda punya waktu untuk ngobrol dengan istri, dengan suami, ngunjungin orang tua, bisa memberikan waktu untuk menolong orang-orang, ngobrol dengan orang yang kesepian. That's life. That's life. Harusnya hidup tuh begitu. Yang mana minggu depan kita akan bahas lebih detail mengenai hal ini untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan damai bagi kita semuanya. Siap. Pak Eloy, terima kasih. Wah, ini perbincangan kita lanjut ya minggu depan ya Pak Eloy. Yes, Mbak Oli. Banyak banget yang masih harus dikulik. Kalau kita berbicara mengenai pembiasaan ya, jadi tidak cukup hanya pada tahap paham, just know gitu, tapi harus masuk kepada do, lalu lanjut lagi ke be, begitu ya. Nah, besok minggu depan kita ngobrol panjang lagi sama listener. Silakan, kami selalu merindukan Anda untuk bisa bergabung dalam perbincangan Smart Motivation lewat WhatsApp kami, juga melalui berbagai kanal yang kami siapkan untuk Anda. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluhu. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the next time. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.